Ya. Oke ya, saya ulang. Jadi premi yang nyampe ke customer, yang diterima customer atau klien itu adalah premi gross, which is di situ adalah premi neto ditambah loading. Loading biasanya. Loading itu adalah expenses ya. Loading expenses biasanya secara umum itu adalah seperti itu. Ya. Nah, kalau kita bicara premi murni, itu kita bahasnya terkait dengan masalah resikonya ya. Jadi kalau katakanlah resiko tentang asuransi kerugian kebakaran misalnya atau asuransi kendaraan bermotor, itu bicara resikonya murni ya, atau asuransi jiwa, kematian, mortality dan sebagainya, itu resiko murni. Nah sekarang dikaitkan dengan dikemas ada tambahan expenses gitu ya. Pasti dalam pengelolaan industri manapun ya tentu ada namanya biaya-biaya yang selain bahan pokok ya. Kalau di asuransi premi murni itu kan bahan pokoknya. Nah, sekarang ditambah biaya-biaya, nah berarti jadilah premi gross. Itu jadilah premi yang dikonsumsi atau diterima oleh klien. Nah, expenses itu apa aja? Ya, nah secara umum di pembahasan buku ini, ya kalau saya bicaranya langsung referensinya adalah buku ini ya, buku yang teman-teman pegang juga. Jadi secara umum terbagi ke dalam dua kategori, ya dua kategori. Yang pertama ada yang disebut dengan loss adjustment expenses, kan? Ya, sebetulnya apa sih loss adjustment expenses? Ya ini biaya-biaya yang mesti dikaitkan dengan adanya proses pembayaran dan adjustment claim. Ya, jadi terkait dengan urusan-urusan klaim, gitu ya. Nah, contohnya kalau di asuransi jiwa itu biasanya kalau ada klaim ada yang menggunakan semacam loss adjustment ya, loss adjuster sorry, ada juga yang enggak. Tapi juga ada katakanlah nanti klaim-klaim terjadi ini urusannya sampai ke pengadilan misalkan, ya. Nah itu juga mesti dihitung ya dan antisipasi oleh si aktuaris kemungkinan itu, terutama kalau ada klaim-klaim yang ya sifatnya fraud ya. Kalau klaim fraud itu satu sisi asuransi tidak mau bayar, tapi sisi dari nasabah pasti akan menuntut kan gitu. Kalau si nasabah yakin bahwa itu benar, dia akan menuntut. Padahal sebenarnya menurut asuransi, oh ini mungkin fraud gitu kan. Ya itu pasti ada terjadi perdebatan sehingga akhirnya muncul ke permukaan dan itu menjadi satu objek atau subjek untuk dibahas di pengadilan gitu. Nah itu ada biaya-biaya pasti. Itu yang masuk kategori ini ya, loss adjustment expenses. Ya, jadi itu khusus terkait dengan kejadian-kejadian klaim biaya-biayanya. Maka disebut di sini loss adjustment expenses atau kita singkat aja sebagai LAE gitu. Ya, itu biaya-biaya yang dikaitkan dengan kejadian klaim. Nah, ada dua jenis loss adjustment expenses pun di sini ya. Ada yang biayanya disebut sebagai allocated ya, ada allocated LAE, ada unallocated LAE. Ya. Nah, kalau yang bicaranya allocated LAE itu sudah ada biaya-biaya pengacara dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita sampai ada kejadian klaim yang masuk ke pengadilan, pasti di situ udah ada biaya tuh, itu pasti. Kan nggak mungkin gratisan untuk pengacara kan, nah, pasti dibayar. Nah itu mesti masuk sebagai komponen-komponen expenses. Ya, nah tinggal nanti si aktuaris yang mengemas biaya. Karena kejadian klaim itu kan yang masuk ke pengadilan, nggak semua klaim masuk pengadilan kan, pasti ada rasionya gitu. Nah,
Jadi begitu diakumulasi, kira-kira biaya pengacara itu menyumbang berapa persen sih dari premi, kan gitu ya. Sebut aja misalkan 1% misalnya asumsinya, dari atau 0,5% atau whatever lah, tergantung perusahaan punya experience klaim. Jadi biasanya dari portofolio seluruh kejadian klaim, ya, dari katakanlah dari 10 atau 100 klaim misalnya, ada 2 klaim yang masuk ke pengadilan, ranah pengadilan. Nah, dari situ kan kita bisa berhitung kan secara rasio. Jadi kalau misalkan ada klaim dari 100 polis, sebut aja nilainya 1 miliar misalnya. Dari 1 miliar ini ada 2 polis yang masuk pengadilan, ya. Jadi kalau 1 miliar dari 100 polis berarti rata-rata berapa? 10 juta ya. Jadi nilai klaim 10 juta. Misalnya nih contoh angka-angka sederhananya lah. Jadi dari 100 polis yang klaim, nilai klaimnya 1 miliar. Nah, itu berarti masing-masing 10 juta ya, satu polis ya. Nah, 10 juta. Ada 2 polis yang masuk pengadilan misalnya. Oh, ternyata begitu masuk pengadilan itu kita ngeluarin biaya kurang lebih misalkan ya sebut aja ya ini 10 juta lah, angka bodoh dulu aja ya. 10 juta. Berarti 10 juta kalau dibagi dengan total klaim 1 miliar itu kan berarti 1% ya kurang lebih ya. Nah, 1%. Jadi artinya 1%-nya harus dialokasikan ke dalam komponen biaya premi sebagai biaya premi. Jadi ada ongkos klaim. Ya kan? Itu yang disebut allocated LAE. Jelas ya ini ya. Nah, ada lagi yang disebut unallocated LAE. Nah, ini biaya-biaya orang departemen lah gajinya. Gaji-gaji yang departemen klaim. Unallocated. Artinya sebetulnya kenapa unallocated? Karena dia nggak terkait langsung dengan kegiatan pengadilannya gitu kan. Nggak terkait langsung. Kalau gaji departemen klaim itu kan sebetulnya ya sudah termasuk di dalam biaya-biaya kepegawaian sebetulnya kan gitu. Ya, itu sebagian besar sebetulnya sudah terakomodir di dalam biaya-biaya kepegawaian perusahaan. Nah, itu disebut unallocated LAE ya. Nah, jadi kira-kira menyumbang berapa persen sih gitu kan. Nah, berarti nanti tinggal di combine sama biaya lain terkait biaya kantor pusat. Biaya kantor pusat itu nanti termasuk ada biaya gaji pegawai-pegawai yang lain, ada sewa gedung dan lain sebagainya. Nah, itu yang loss adjustment expenses. Yang kedua ini ada biaya komisi, biasa standar ya. Kalau ada premi, misalnya ada komisi, nah terus ada biaya-biaya license dan lain sebagainya, ada biaya-biaya kantor pusat ya, biaya operasional, administrasi dan lain-lain. Nah, itu dikemas ke dalam satu dan dari dua poin ini, 2 item ini dikemas ke dalam satu loading expenses ya, dikemas dalam mungkin percentage tertentu sehingga ketemulah misalkan total expenses-nya 40% misalkan dari premi gross. Berarti kalau premi gross sama dengan premi net ditambah dengan loading expenses yang 40% dari premi gross, ya tinggal dibikin aja rumus matematiknya. Ya. Nanti teman-teman jabarin premi bruto sama dengan premi neto ditambah 40% kali premi bruto. Ya kan? Sehingga premi bruto sama aja dengan premi neto dibagi 60%. Gitu. Ya, itu cara ngitungnya lah. Ya, dialokasikan. Nah, yang 40% dari premi bruto tadi itu sudah memperhitungkan yang poin 3A dan 3B ini. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami?
Ya, kalau ada pertanyaan silakan sambil saya absen tunggu. Ini ada 12 orang ya. Bentar. Silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, jelas ya. Cuma saya mau tanya sebentar, ini inisial HK siapa ya? Oh iya Pak, saya Pak, maaf Pak. Lupa namanya ganti. Hisam Pak. Oh, Hisam. Iya, iya Pak. Oke, Hisam Maaf ya. Pak, maaf Pak. Nggak apa, takut saya nanti salah. Oke, kita lanjut ya. Berarti nggak ada pertanyaan, kita udah jelas ya. Coba kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini formula lah secara umum ya. Formula secara umum, tadi saya sempat cerita bahwa premi bruto sama dengan premi neto ditambah loading expenses, kan gitu ya. Nah, sebetulnya kalau teman-teman lihat ini formula ini arahnya ke sana, ya, arahnya ke sana. Oke, sekarang kita coba formulasikan di sini, kita bahas satu-satu. Jadi kalau di dalam buku ini kita istilahkan ada expense ratio. Ya, jadi expense ratio di sini didefinisikan seluruh expenses selain LAE. Jadi yang loss adjustment expenses yang tadi kaitannya sama klaim itu kita keluarkan dulu. Ya, kita cari expense ratio selain yang LAE. Ya, walaupun nanti pada kenyataannya LAE harus masuk ya. Tapi kita bicaranya asumsi karena idealnya adalah kalau bisa klaim-klaim itu nggak masuk pengadilan kan gitu ya, itu idealnya sehingga kita tidak mengeluarkan biaya pengacara ya. Jadi makanya kita kesampingkan dulu nih, supaya nggak rancu ya, supaya nggak sebenarnya kan biaya pengacara itu kan bentuknya fixed cost yang ya sebetulnya itu bisa dipresentasikan sih ya, bisa dipresentasikan, tapi katakanlah ini supaya tidak membingungkan di awal, kita keluarkan dulu ya. Jadi kita sebut aja ada expense ratio selain LAE. Jadi expense ratio itu ada biaya komisi, biaya pajak, biaya administrasi kantor ya, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau biaya pengacara, biaya pengadilan itu dikeluarkan dulu. Oke, sepakat dulu ya itu ya, expense ratio. Ini pun saya kutip dari bukunya sebetulnya kan, bicaranya adalah seperti itu. Nah, selain expense ratio ada yang disebut dengan permissible loss ratio. Ya. Permissible loss ratio artinya apa? Itu klaim yang maksimum klaim yang katakanlah diakomodir ya, yang bisa diakomodir. Ini kita bicara secara normatif dulu ya. Jadi kalau kita terima premi 100, sebut aja expense ratio-nya 30 atau 40% tadi contoh. Berarti sisanya 60% kan? Ya. Nah, 60% itu yang disebut permissible loss ratio. Artinya loss ratio yang maksimum yang boleh yang diperkenankan lah. Artinya kalau loss ratio itu lebih dari 60%, udah pasti apa? Rugi kan? Artinya ini premi risikonya lah, premi netonya.
Ya, tadi kan premi bruto itu saya cerita di awal adalah premi bruto sama dengan premi neto ditambah expenses atau loading expenses. Nah, loading expenses yang dimaksud di sini adalah expense rasionya. Misalnya expense rasionya 30%, berarti atau 40% dari contohnya ya. Berarti sisanya yang 60% itulah yang disebut permissible loss ratio atau premi netonya. Nah, itu sama. Istilah premi neto itu bisa dianalogikan dengan permissible loss ratio. Artinya kalau kita bicara titik impas ya, titik impas. Premi bruto sama dengan premi neto tambah expenses. Jadi premi bruto 100% sama dengan 60% premi neto tambah 40% expenses. Oke, berarti itu yang disebut permissible loss ratio. Ya, contohnya tadi ini kan, dilihat di formulanya. Permissible loss ratio adalah 1 dikurangi expense ratio. Kalau expense ratio-nya 40%, artinya 1 dikurangi 40% adalah 60%. Ya, nah itu yang disebut premi netonya. Gitu. Oke ya, nah di sini ada formula premi bruto sama dengan incurred loss cost dibagi permissible loss ratio. Ya, permissible loss ratio. Ibaratnya kejadian klaim ya atau biaya klaim yang terjadi ya paling tidak kalau misalkan titik impas berarti harus sama dengan premi netonya gitu ya. Incurred loss cost secara teorinya incurred loss cost itu kan biaya klaim yang terjadi. Nah, itu pasti bervariasi kan biaya klaimnya tergantung kasusnya. Nah, di dalam formula ini biaya klaim incurred loss cost yang terjadi itu harus maksimum sebesar premi neto. Kalau dari rumus ini ya. Konsekuensinya kalau lebih besar dari premi neto, ya berarti rugi perusahaan gitu kan. Atau bukan rugi kalau hitung preminya, ya preminya akan lebih dari 1, lebih dari yang normal 100% kan. Jadi nanti teman-teman coba aja masukin ke formulanya, simulasi. Nah, jadi contoh kalau misalkan premi bruto sama dengan incurred loss cost. Misalnya incurred loss cost-nya itu adalah 60% dari premi. Maka dibagi dengan permissible loss ratio yang tadi jumlahnya juga 60% dari premi. Ambil contoh expense ratio-nya 40%. Tadi kan kita ambil contoh expense ratio 40% kan. Nah, 40%. Berarti kan permissible rasionya 1 dikurangi 40%, itu sama dengan 60% kan. Nah, itu adalah premi netonya. Nah, formula premi bruto ini kan formula normatif. Artinya ini bicaranya adalah 1 harus banding 1 kan gitu ya. 1:1 itu artinya bahwa premi bruto itu kejadian incurred loss cost-nya itu diasumsikan maksimum sebesar premi netonya. Yaitu sebesar 60% dari premi gross. Dibagi 60%, kan gitu ya. Jadi 1 nilainya kan. Jadi artinya ini bicara normatifnya. Cuma incurred loss cost itu kan bervariasi, bisa di bawah 60% dari premi, bisa terjadi di atas dari premi, atau bisa sama dari premi. Kalau incurred loss cost-nya lebih kecil dari premi netonya, berarti untung gitu kan. Dari premi bruto yang kita jual, berarti kita dapat keuntungan, kelebihan. Kalau incurred loss cost-nya sama dengan premi neto, berarti titiknya impasse, break even, nggak untung, nggak rugi. Tapi kalau incurred loss cost-nya lebih besar dari premi neto,
udah pasti rugi. Itu aja ya. Nah, jadi atau kalau dengan formula premi bruto, ya preminya harus dinaikin supaya menutupi ongkos input loss-nya. Ya, jadi ini sebenarnya hanya masalah istilah, tapi pada prinsipnya adalah premi bruto itu sama dengan premi neto ditambah loading expense. Intinya itu, ya, kemana-mana rumusnya. Nah, jadi balik lagi ya, premi bruto disepakati ini rumusnya adalah incurred loss cost dibagi permissible loss ratio. Ya, nah, incurred loss cost ini adalah harapannya adalah di bawah premi netonya. Kalau mau untung ya, kalau mau untung. Oke, ya. Nah, atau bahasa lainnya adalah kalau incurred loss cost-nya lebih kecil dari premi netonya, berarti premi brutonya harus lebih murah lagi, gitu ya. Harus lebih kecil lagi premi brutonya. Cuma itu aja baliknya. Artinya kembalikan semua kepada titik balance, titik impas. Kalau lihat formula ini kan titiknya balance sama dengan ini kan, harus sama sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Itu artinya titik impas. Nah, tapi kalau ada salah satu yang seperti komponen incurred loss cost-nya ternyata di bawah 60% dari expenses ya, kalau diasumsikan contoh expenses rasionya 40%, berarti permissible-nya 60, sehingga kalau ininya 60%, kan berarti premi bruto akan sama dengan premi bruto kan, akan setimbang, akan impas gitu ya. Oke, nah ini ya kita sepakati dulu formulanya. Oke. Nah kemudian ini bicara ada keterangan bintang itu per unit exposure, maksudnya incurred loss cost-nya kejadiannya per satu unit katakanlah ya, unit exposure. Oke, nah misalkan kalau kita asumsikan V ini adalah variable cost, F adalah fixed cost, maka formula di atas itu jadi berubah sebagai berikut. Premi bruto sama incurred loss cost, bintang loss cost ini masih tanda bintang ya sesuai dengan keterangan di bawah, ditambah F dibagi 1 min V. Nah, F tadi ini adalah fixed cost, biaya-biaya yang kemungkinan seperti katakanlah mungkin tadi ya, kalau ada biaya acara tadi ya, itu ditambahkan di sini, gitu, ya, di F ini dibagi 1 min V. V variable cost-nya itu tadi kita asumsikan ini adalah expense ratio di sini. Ya, 1 min V itu sebetulnya sama aja terjemahannya dengan permissible loss ratio di sini. Ya. Nah, cuma ini tambahannya kan karena ada fixed cost. Kalau di atas nggak ada lagi fixed cost, semua variabel. Nah, ini ada tambahan fixed cost. Jadi ada tambahan biaya yang harus diperhitungkan di komponen premi bruto. Di luar variabel cost yang P ya, ini juga biaya, yang P, yang F juga ini biaya. Artinya variabel, kalau di sini variabel cost itu seperti komisi. Komisi itu kan kalau kita terima premi, bayar komisi kan persentase kan, nah, itu variabel. Jadi berapapun preminya ngikut, komisinya ngikutin persentasenya, itu variabel. Contoh misalkan bedanya kalau fixed cost ya, kalau fixed cost itu kan terima premi 100, misalnya ada fixed cost-nya sebesar 1. Tapi kalau variable cost misalkan 1%. Nah, terima premi 100, variable cost-nya 1%, berarti kan 1% kali 100 itu 1 ya. Tapi begitu preminya 200, 1% kali 200 kan jadi 2. Tapi bedanya kalau fixed cost, premi 100, fixed cost-nya 1. Premi 200, fixed cost-nya juga 1. Nggak berubah, jadi itu yang nggak ngikut nilainya, nggak ngikutin besaran preminya. Ya kan? Tapi kalau variable cost semakin besar preminya,
secara nominal komisinya juga akan, variable cost-nya juga akan gede secara nominal ya. Tapi kalau fixed cost itu nggak akan berubah. Nah, jadi contohnya gitu ya. Jadi secara umum akhirnya premi bruto itu kalau ada biaya-biaya fix itu kita tampung di sini di F. Nah, itu dimasukkan sebagai komponen beban biaya ya atau resikonya. Dibagi yang satu min variable cost. Karena pasti kalau variable cost pengalinya terhadap premi bruto kan. Tapi kalau fixed cost itu dalam bentuk nominal. Kita agak sulit memformulasikan perkalian terhadap premi brutonya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan formula? Oke ya, kita lanjut ke poin keempat. Tadi kita bicara poin 3 expenses, sekarang kita poin keempat loading for profit and contingencies. Nah, mungkin saya ceritakan gini dulu lah supaya teman-teman punya gambaran. Jadi yang disebut loading for profit and contingencies itu kalau istilahnya di actuarial tuh yang disebut dengan safety margin. Jadi waktu mengasumsikan biaya-biaya, biasanya si aktuaris itu menyelipkan satu faktor yang disebut dengan safety margin. Nah, gampangnya gini, kalau teman-teman suka bikin acara kegiatan apa ya, misalkan kalau bikin proposal budget biaya untuk proposal cari sponsor misalnya, kan teman-teman suka apa namanya melis biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya kebutuhan promosi, biaya kebutuhan untuk bahan-bahan material dan seterusnya. Nah, terus ada di belakang biasanya suka ada apa? Biaya tak terduga. Pernah teman-teman suka ikut kegiatan-kegiatan kalau bikin proposal cari budget, sponsorship gitu ya. Itu suka ada namanya biaya tak terduga. Ya, itu analoginya itu sama dengan loading for profit and contingencies. Gitu ya. Jadi selain biaya-biaya variabel tadi, biaya komisi, biaya buat gaji karyawan, biaya pengacara dan sebagainya, diselipin lagi biaya safety margin. Seolah kita sudah mengalokasikan keuntungan seolah-olah, walaupun nanti bisa kepake, keuntungan itu bisa enggak. Nah, itu yang dimaksud di sini ya, loading for profit and contingencies. Ya. Nah, kalau kita bicara di buku ini, dia lebih jabatannya adalah dikaitkan dengan adanya incurred loss cost dalam formula rate bruto, itu kan adalah nilai-nilai ekspektasi dari kerugian-kerugian yang akan datang, kan sebetulnya gitu. Ekspektasi, kan kita belum ketahuan ya, sebetulnya kita asumsikan lah, oh kejadian klaim itu sebesar sekian. Kan kita asumsi, berdasarkan pengalaman atau berdasarkan referensi dari yang lain gitu ya, entah dari institusi lain atau dari kompetitor atau dari frekuensi yang lain. Nah, itu kan kejadiannya akan datang, belum tahu. Cuma kita istilahkan itu adalah incurred loss cost atau itu premi netonya, kan sama juga ya. Nah, kemudian kalau pada saat kita mengasumsikan incurred loss cost, begitu implementasi terjadi klaim benerannya ya, nah itu adalah actual cost. Dan kemungkinannya pasti beda dengan expected loss tadi atau yang kita asumsikan ya. Incurred loss cost yang kita asumsikan atau expected loss itu kan pasti belum tentu sama dengan actual loss. Ya, namanya sesuatu kejadian sesuatu yang uncertainty ya, sesuatu yang tidak pasti, itu kan kita ekspektasikan. Itu pasti nggak akan sama lah dengan actual loss-nya.
percaya sama saya. Ya, kalaupun ada sama persis, wah itu luar biasa lah ya. Mungkin hanya Sang Pencipta yang bisa seperti itu. Sempurna bisa sama, oh kita bisa prediksi kira-kira nanti klaim akan sekian. Bicara resiko, klaim resiko ya, bukan, kecuali beda kalau kita menjanjikan produk-produk yang saving, tabungan, itu sudah pasti di ujung dapat sekian, itu lain ya. Tapi kalau ini resiko yang sifatnya kemungkinan orang meninggal, apakah itu terjadi? Belum tentu terjadi kan gitu. Jadi pasti actual loss itu akan berbeda dengan expected loss, itu pasti. Ya, nah di dalam menetapkan loading for profit and contingencies, berarti antara actual loss sama expected loss kan tadi berbeda ya. Misalnya diekspektasikan loss-nya itu adalah 100, tapi ternyata actualnya 80. Misalnya kita punya pengalaman nih, perusahaan punya pengalaman beberapa tahun ke belakang. Actualnya 80, yang waktu itu diekspektasikannya 100. Berarti ada 20 kan keuntungan atau margin. Nah, yang selisih 20 itulah yang kita sebut sebagai loading for profit and contingencies tadi. Kita asumsikan lah di awal waktu kita men-setting premi bruto. Ya. Jadi perbedaan itu tadi antara actual loss dan expected loss itu yang tadi saya ceritakan, yang actualnya 80, expected-nya 100. Jadi 20-nya itu diasumsikan sebagai loading for profit of contingencies. Biaya tak terduga tadi. Ya, waktu menetapkan di awal loh ya. Karena kan kejadian actual loss-nya kan nggak seperti yang tadi 80-100, belum tentu, itu kan contoh 80-100. Bisa juga terjadi 90-100. Bisa juga terjadi 40-100. Bisa juga terjadi actualnya 120, expected-nya 100. Kalau ini kan berarti rugi ya. Ini berarti rugi. Nah, tetapi kan di dalam penetapan premi awal, di awal waktu si aktuaris mau menghitung premi, dia masukkan tuh komponen seolah-olah ada profit, ada margin, diambil dulu margin dari premi ya untuk biaya tak terduga tadi. Ya, tentunya kan nanti bisa biaya terduga ini bisa kepake, bisa enggak kan gitu. Kalau kepake pun apakah kepakainya habis atau malah nombok kan gitu ya. Nah, kira-kira gitulah bayangannya. Jadi, nah di sini yang disebut loading for profit contingencies itu biasanya ya bisa dimasukkan sebagai jadi dalam perhitungan itu bisa dimasukkan secara implisit maupun secara eksplisit. Ya, jadi ada dua pendekatan di sini, ada implicit approach ya. Ya, kalau perhitungan loading for profit-nya ini ada juga yang disebut dengan explicit approach. Nah, kalau implicit approach di sini dihitung berdasarkan pendekatan konservatif, di mana ekspektasi biaya profit and contingencies itu sudah ada di dalamnya. Ya, jadi misalkan contoh tadi ada yang variabel cost V tadi ya di sini ya. Nah, misalkan di V sini, saya balik ke atas ya. V ini di dalamnya sudah dimasukkan komponen loading for profit and contingencies. Contohnya misalkan tadi kalau kita asumsikan 5%, 10%, atau 20%, silakan. Ya, tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan. Ini dimasukkan di sini nih, secara implisit ada di dalam. Gitu ya. Atau misalkan di sini yang kedua, dikeluarkan secara eksplisit. Jadi kalau misalkan tadi secara implisit di sini di dalam, mungkin kita nggak tahu ya, besarannya kira-kira berapa sih profit. Pokoknya V ini asumsinya udah semua loading biaya pokoknya 50%, 40%. Ya, variabel cost-nya pokoknya semua 40%. Apakah itu untuk komisi, apakah itu untuk ya sebentar ya. Nih, perintah mana? Iya, begitu. Oh, buat
sorry, interrupt sebentar ya. Kita lanjut. Nah, jadi kalau komponen V, variable expenses, sebut aja dibuat general 40% ya. Nah, kalau disebut implicit approach, berarti di 40% itu ada komponen untuk komisi misalkan sekian persen, sebut aja 20%. Misalnya untuk biaya administration cost, biaya kantor misalkan 10%, ya. Kemudian ada 5% biaya lain-lain. Nah, 5%-nya biaya for profit margin dan contingency tadi. Ya, ini contoh ya. Walaupun besarannya kita nggak tahu, pokoknya 40% masuk aja semua. Ya. Nah, itu secara implisit. Tapi kalau secara eksplisit di sini explicit approach tadi ya. Nah, premi itu yang dihitung ditambahkan dengan persentase tertentu. Ada yang tambahin faktor, persentase itu dari premi bruto. Nah, itu dimasukkan di dalam perhitungan premi brutonya secara eksplisit. Ya, jadi ketahuan jelas, oh saya mau ngambil biaya untuk loading profitnya 10% misalnya. Itu langsung di state, dinyatakan di dalam komponen biaya. Tapi kalau yang implisit tadi, itu masuk dalam komponen P, pokoknya total dari 40% itu, ya di dalamnya pokoknya ada profitnya lah. Tapi nggak ditentuin berapa besarannya gitu. Ya, pokoknya ada di dalam ini, ya, secara implisit. Oke, jelas ya? Itu bedanya implicit approach dan explicit approach. Oke, nanti teman-teman kalau udah berkecimpung di dunia aktuaria, pricing dan sebagainya pasti bisa tahu ya, itu biasa dilakukan. Jadi biasanya si aktuaris itu suka, oh loading expenses-nya apa aja, untuk komisi sekian, untuk admin sekian, untuk biaya lain sekian. Terus ada lagi istilah safety margin sekian persen. Nah, itu pasti eksplisit itu. Dia menganut explicit approach. Jadi disebutin bahwa akan ada alokasi untuk profit dan contingencies-nya. Ya, terutama kalau di asuransi kesehatan itu ya, kalau teman-teman nanti membuat pricing produk asuransi kesehatan itu jelas. Ada premi neto dikali 1 ditambah contingency margin, ditambah dengan expense margin, apalagi lah tuh, ada yang margin. Itu di state dengan jelas secara eksplisit. Oke, ada pertanyaan? Sebelum lanjut. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang poin kelima membahas mengenai credibility factors, ya. Nah, ini salah satu cara juga, salah satu tools ya, faktor untuk menghitung rating ya, premi dengan menggunakan credibility factor. Nah, credibility factor itu biasanya melakukan satu perhitungan dengan menggunakan data-data yang lebih besar ya, artinya dan datanya juga harus stabil gitu kan. Biasanya kan kita kalau melakukan pricing itu terkadang kita menggunakan asumsi, estimasi dan lain sebagainya. Tapi kalau credibility factor itu lebih ke memang kita sudah langsung dengan datanya ya, dan itu data yang besar lah ya, relatif sih besar kecilnya, artinya nggak ditentukan di sini seberapa, tapi paling tidak kita asumsikan bahwa dengan perhitungan premi menggunakan credibility factor ini adalah terkait dengan bahwa data yang dihitung itu sudah cukup stabil, kredibel kan gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan lah ya, data itu cukup mewakili lah, kredibel gitu ya. Nah, di sini
credibility factor itu dinotasikan dengan Z besar. Ya, jadi credibility factor adalah suatu alat yang digunakan dalam perhitungan dengan data yang lebih besar dan stabil. Ya. Nah, di mana notasi untuk credibility factor itu adalah dengan Z besar. Ya, Z besar. Nah, di mana Z besar ini atau credibility factor ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jadi kalau kita bicara nilainya, credibility itu antara 0 dan 1. Ya. Jadi bisa di antaranya, bisa 0, bisa 1. Kalau kita bicara Z-nya 1, itu berarti fully credible. Ya, fully credible itu artinya data ini benar-benar bisa diandalkan. Ya, valid lah. Gitu. Ya, baru nanti bisa dilakukan perhitungan-perhitungan. Tapi kalau Z-nya 0, sebaliknya itu nggak ada kredibilitas sama sekali. Ibaratnya kita menghitung sesuatu yang kita buta, nggak ada informasi. Kira-kira gitulah ya. Itu no credibility. Jadi kita nggak kredibel, nggak bisa valid itu nanti. Ya, nah itu sifat-sifat dari credibility factor seperti itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau kita lakukan diferensiasi, jadi nanti Z itu credibility factor itu berupa satu fungsi juga nanti ya, ada fungsinya gitu ya, berbentuk satu fungsi. Nah, di mana nanti begitu kita diferensiasi, kita lakukan kalau di matematik itu kan ada pernah diferensial ya, pernah dengar diferensial nggak teman-teman gitu ya. Nah, diferensiasi kita lakukan penurunan fungsi. Kalau nilainya dia atas 0, maka kredibilitas itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya volume experience datanya. Ya, jadi kalau data itu harus stabil, awalnya besar, nah, kemungkinan kan data itu kan akan nambah-nambah terus kan. Nah, itu fungsi kan credibility factor itu akan nantinya dalam berbentuk fungsi, sehingga pada saat dilakukan diferensiasi itu nilainya harus positif, intinya gitu. Nah, itu pasti kredibilitasnya meningkat, akan lebih baik gitu kan. Ya, sebaliknya kalau penurunan, nah ini diferensiasi diferensiasi dari Z dibagi E. Ya, kalau di atas itu diferensiasi Z untuk variabel E, ya beda ya. Kalau teman-teman lihat notasi diferensiasi, notasi matematis, ini, ya kalau D dibagi DE gitu, itu artinya notasi diferensiasi terhadap variabel E, gitu ya, terhadap variabel E. DZ dibagi DE yang di atas di poin B, ya ini yang di poin B, DZ dibagi DE itu adalah diferensiasi dari fungsi Z, di mana fungsi Z ini di dalamnya terdapat variabel E. Ya, nah teman-teman nanti lihat deh di kalkulus ya, pelajaran matematik kalkulus, coba notasi-notasi diferensiasi kayak apa. Mungkin saya nggak bisa jelaskan secara detail ya, tapi maksudnya adalah ini DZ dibagi DE itu artinya adalah diferensiasi dari satu fungsi Z atau fungsi credibility ini, di mana di dalam fungsi Z ini terdiri dari variabel E, expenses-nya, E itu expenses ya. Makanya di sini diferensiasi terhadap variabel E. Nah, ini bisa terlihat di dalam formula C. Ya. Formula C itu kan saya kasih kurung di sini ya, D kecil dibagi D kecil E. Ini artinya adalah notasi diferensiasi, ya, notasi diferensiasi terhadap variabel E. Sama sebetulnya ini DZ dibagi DE, ini kalau Z-nya saya keluarin ya, ini kan jadi D dibagi DE kan, ini sama dengan di bawah. Nah yang poin B, ini diferensiasinya hanya fungsi Z, di mana di dalamnya ada variabel E.
Sementara yang C adalah diferensiasi D terhadap variabel E, tapi terhadap fungsi Z dibagi E. Nah, jadi ini ada variabel lagi di bawahnya E. Beda ya. Kalau di atas cuma Z aja, yang poin C cuma di poin C-nya ada Z dibagi E. Ya. Teman-teman kalau keluarin Z-nya, ini saya coba saya hapus dulu Z-nya ya. Nah, D dibagi DE, ini kan akan sama dengan notasi yang C di bawah. Ya. Nah, yang B itu diferensiasi dari fungsi Z. Nah, gitu ya. Sementara yang bawah, yang C itu diferensiasi dari Z dibagi E. Ya. Nanti lihat-lihat lagi deh di buku kalkulus ya, mengenai diferensial. Nah, ini kalau nilainya di bawah 0, negatif, berarti akan terjadi menyebabkan adanya persentase perubahan kredibilitas. Ya. Dikarenakan ada polis atau ukuran klaim tertentu ya. Dan ini akan menurun seiring meningkatnya resiko. Artinya kredibilitasnya nanti akan menurun terus. Sehingga akan mencapai kondisi bisa aja nanti no credibility. Ya, bisa terjadi seperti itu. Kalau ternyata ini penurunannya, diferensiasinya dari Z dibagi E ini akan lebih kecil dari 0. Ya, nah ini hanya teori-teori yang saya coba sharing apa yang disampaikan di buku panduannya ya, di textbooknya. Nah, kita lanjutin ya, mungkin sedikit lagi kita coba selesaikan aja, cepat ya. Ini saya udah waktunya harus sebentar lagi jalan. Nah ini masih di poin kelima yang credibility factor, ya. Sehingga formulasi kredibilitas secara umumnya adalah sebagai berikut. Ya. Nah, Z itu adalah suatu fungsi ya, persamaan fungsi dari variabel E expenses ya, atau exposure selalu ke expenses. Exposure ya, sorry saya salah. Saya koreksi ya, E itu bukan expenses tapi exposure. Nah, ini Z itu adalah exposure dibagi E plus K. Ya. E plus K. K itu konstanta. K itu konstanta. Ya. K itu konstanta, di mana kalau K kecil lebih besar dari 0, ya, sehingga 0 Z itu akan ada di area atau di interval 0 dan 1. Ya. Dan Z ini juga nilainya akan merupakan minimal dari akar N kecil dibagi K kecil dan 1. Jadi mana yang minimal? Kalau akar N dibagi K itu lebih besar dari 1, maka yang diambil nanti 1 nilainya. Karena kredibilitas itu maksimumnya kan harus 1 di sini kan ya. Nggak boleh lebih. Jadi kalau ada Z nilainya di atas 1, nah itu pasti aneh tuh, ada yang salah ya. Z itu nilainya nggak boleh lebih besar dari 1. Ya. Nah, makanya diambil yang minimal di sini. Jadi kalau misalkan akar N dibagi K nilainya sebut 0,8. Berarti nanti diambil Z itu nilainya adalah 0,8. Jadi yang mana yang minimal gitu ya. Yang mana minimal. Nah ini ada keterangannya. E ini adalah exposure. Misalkan kalau terkait dengan premi ya. Kemudian ini ada K besar, konstanta. N ini adalah jumlah klaim. Ukuran exposure yang terkait dengan jumlah klaim. Dan K kecil adalah jumlah klaim yang diinginkan. Ya. Jadi kalau misalkan yang diharapkan nilai klaimnya adalah 10, sementara kejadian klaimnya ini ada 8, berarti akar 8 per 10, berapa nilainya? Itu nanti yang diambil, di bawah 1 atau di atas 1. Tapi yang pastinya di bawah 1 ya. Jadi mana yang minimal? Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Oke, sudah bisa dipahami? Ya, memang sepertinya kan ini belum punya satu gambaran bayangan gitu kan, tapi dari faktor itu yang dituangkan dalam satu nanti data-data ya, kumpulan data diolah dan lain sebagainya, itu nanti baru kelihatan lah ya aplikasinya seperti apa. Oke, kita lanjut ke slide terakhir ya, kalau gitu, karena sengaja emang ini kita persingkat saja. Yang terakhir adalah investment income. Sorry, ini nomor 6 ya, di slide-nya bukan nomor 5. Poin ke-6 kita bahas mengenai investment income. Nah, satu hal lagi di dalam penetapan tarif, rate making ini ya, pembuatan rate atau tarif, itu kan tadi kalau kita bicara premi bruto itu adalah premi neto ditambah loading expenses gitu ya, loading expenses. Nah, kalau sekarang kita bicara investment income, sebetulnya premi-premi yang kita terima itu pasti juga nggak kita anggurin ya, ibaratnya kita terima premi dari nasabah, itu pasti akan dikelola oleh perusahaan asuransi. Dikelolanya di kemana? Dibelikan aset berupa investasi, entah belinya saham, entah belinya ditaruh deposito, entah reksadana, entah obligasi, ya. Dengan harapan premi yang kita terima 100, kalau dikelola, disimpan di investasi, harapannya kan jadi uang yang kita terima dari premi itu kan jadi nambah kan. Sama kalau kita namanya tujuan investasi kan pasti supaya nambah uang kita kan. Kita punya uang 100, kita investasiin ke deposito, dikasih pengembangan 4%, berarti uang kita kan jadi 104. Gitu kan ya, untuk periode tertentu, setahun misalkan. Nah, harapannya juga gitu sama. Premi yang kita terima itu akan diinvestasikan. Oke. Nah, tujuannya apa ya? Nanti buat laba, ujungnya kan jadi profit kan. Tadi kan kita setting di awal premi ada yang namanya loading for profit and contingencies. Sebetulnya itu bagian dari situ juga nantinya. Ya, kalau secara diurutin lagi, sebetulnya bagian dari situ juga. Nah, intinya adalah pokoknya investment income pun ini berperan di dalam pembentukan premi. Ya, khususnya itu sebetulnya kalau di asuransi jiwa. Asuransi kerugian juga sebetulnya ada, ya. Ada juga seperti itu, ya. Jadi unsur investasi itu bisa dimasukkan sebagai faktor dalam penetapan premi. Maksudnya begini, kalau saya mungkin kasih satu pandangan di asuransi jiwa gitu ya, kembali ke tadi formula premi bruto. Premi bruto sama dengan premi neto ditambah expense loading. Nah, loading tadi udah kita bahas ya, di poin 5 tadi expenses. Tinggal investment income. Nah, sebetulnya investment income tuh ada di komponen premi neto. Kalau di asuransi jiwa ya. Kenapa demikian? Asuransi jiwa itu kan rata-rata produknya jangka panjang. Kalau teman-teman dengar produk endowment dwiguna ya, 5 tahun katakanlah, 10 tahun. Nanti kalau hidup sampai akhir kontrak, misalkan akhir tahun ke-5 kontraknya atau akhir tahun ke-10 kontraknya, maka nasabah akan dibayarkan uang pertanggungan. Ya kan? Nah, sebetulnya uang itu kan tabungannya nasabah. Namanya tabungan pasti ada unsur investasi di dalamnya. Contoh ini ya, supaya gampangnya nih. Saya punya uang, katakanlah setiap bulan 100.000. Gitu ya.
setahun kemudian, gimana caranya uang saya bisa jadi 1.400. Oke. Padahal setahun itu kan 12 bulan ya. Jadi Anda nabung 100 setiap bulan selama 12 bulan. Tapi begitu selesai di akhir tahun atau di akhir bulan ke-12, Anda dapatnya 1.400. Itu artinya apa? Ada kelebihan 200 kan? Anda kan cuman nabung 100 selama 12 kali, berarti kan 1.200 ya. Tapi Anda dapatnya 1.400. Artinya apa? Ada 200 pengembangan yang Anda nikmatin kan? Dari apa? Dari hasil investasi. Ya, dari hasil investasi. Nah, sekarang sama halnya kalau kita aplikasikan ke produk asuransi. Contohnya ke asuransi jiwa, jangka panjang 10 tahun. Dijanjikan kalau hidup sampai akhir 10, akan dibayarkan sebesar 100% uang pertanggungan. Misalnya, uang pertanggungannya 100 juta. Ya, 100 juta selama 10 tahun. Artinya, kalau dibagi rata lah 100 juta dibagi setahun tuh 12 bulan, mungkin gampangnya gini deh. Uang pertanggungannya 120 juta misalnya ya. Kalau Anda hidup sampai akhir tahun ke-10 dapat 120 juta. Itu artinya preminya harus bayar berapa? Kan gitu ya. Dibalik kalau asuransi jiwa kan nanti ada present value tuh. Berapa preminya supaya saya di akhir tahun ke-10 dapat 120 juta. Berapa yang harus saya bayar preminya setiap tahun? Kan gitu ya. Nah, kalau 120 juta itu dibagi pada unsur investasi, dibagi 12, berarti kan Anda harus membayar premi sebesar berapa? 10 juta kan? Sorry. Oh, 10 juta. Sorry, tadi saya terganggu sama yang bulanan ya. Sorry. Tadi UP-nya 100 juta deh, sorry. 100 juta ya. 10 tahun kan tadi, sorry, kontraknya 10 tahun. Jadi gimana caranya saya supaya kalau saya hidup di akhir tahun ke-10, saya dapat 100 juta. Gitu ya. Berapa preminya supaya saya dapat 100 juta? Berarti kalau kita bagi 10 tahun tanpa ada interest, tanpa ada investasi, itu kan berarti saya naruh 10 juta kan setiap tahun kan? 10 juta, 10 juta, 10 juta, sehingga akhir tahun ke-10 uang saya 100 juta. Oke? Nah, tapi kan di asuransi kalau untuk bayar premi asuransi untuk memperoleh 100 juta, nggak mungkin kita cas dengan premi 10 juta per tahun, pasti nggak mau lah. Kalau gitu mau ngapain saya ke asuransi gitu. Nah, pasti di bawah itu. Jadi misalnya 8 juta gitu. Ya, asumsi lah misalkan contohnya preminya 8 juta setahun. Berarti 8 juta selama 10 kali. Berarti 8 kali 10, 80 juta kan. Sebetulnya kita cuma setor 10 juta setiap tahun sampai akhir tahun ke-10. Uang yang udah kita setor kan 80 juta, tapi kita begitu hidup sampai akhir tahun 10 dapatnya 100 juta. Nah, itulah 20 jutanya dimasukkan sebagai komponen investasi. Nah, di dalam perhitungan premi neto khususnya di asuransi jiwa, makanya faktor investasi ini adanya di dalam premi neto, dihitungnya di situ. Ya, makanya di sini ada yang disebut time value of money. Kalau teman-teman belajar matematika keuangan, nah itu bagaimana cara menghitung present value, nilai sekarang dari nilai yang akan datang. Uang 100 juta nanti di akhir tahun 10 kan dinilai sekarang kan dulu. Kira-kira uang 100 juta 10 tahun akan datang, kalau saya bicara sekarang, itu nilainya berapa ya?
Dengan asumsi kalau tingkat investasinya misalkan 6% atau 5% sesuai deposito misalnya. Nah, itu kan bisa dihitung. Oh, ternyata setelah jadi uang 100 juta yang akan datang itu akan beda nilainya kalau sekarang. Kalau dengan asumsi tingkat bunga 5%. Mungkin sekarang nilainya sebut aja 70 juta misalnya, atau 80 juta. 80 juta misalnya gitu ya. Nilai uang sekarang 80 juta, tapi nilai uang 10 tahun yang akan datang nilainya jadi 100 juta. Kan ada inflasi dan sebagainya ya. Nah, itu yang disebut time value of money, present value. Gitu. Paham ya? Makanya itu dimasukkan ke dalam komponen perhitungan premi neto. Itulah sebagai basicnya. Khusus misalkan produk-produk endowment. Ya. Oke, jelas ya? Oke, ada pertanyaan dari sini? Halo? Halo, Bos. Waalaikumsalam. Ayo call back ya. Ayo call back ya. Sebentar, saya lagi ada Zoom dulu ya. Oke, thank you ya. Ya, kira-kira gimana? Paham ya maksudnya ya di sini ya, investment income ya? Pak. Oke, clear. Jadi ini juga harus dimasukkan sebagai komponen dalam perhitungan premi bruto oleh si aktuaris, khususnya asuransi jiwa, karena jangka panjang. Seperti contohin tadi kan, untuk mendapatkan 100 juta di akhir tahun ke-10, si nasabah suruh bayar 10 juta. Mana mau? Kalau gitu sih, ngapain dong saya tabungkan gitu ya. Masa uang saya masih tetap aja 100 juta, udah 10 kali bayar, 10, 100 juta, kok nggak berubah kan gitu ya. Investasinya di mana? Kalau gitu sih ngapain saya investasi gitu kan. Nah, itu contohnya. Jadi pasti nilai preminya akan lebih rendah. Artinya seperti tadi contohnya, untuk mendapatkan 100 juta di akhir tahun ke-10, dia cukup bayar 8 juta per tahun. 8 juta, 8 juta, 8 juta, 8 juta selama 10 kali, sebanyak 10 kali. Sehingga dari 80 kali yang dia setor, dia dapatnya 100 juta. Nah, itu ada unsur investasi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Premi dengan memasukkan komponen investasi. Nah, ada teori di mata keuangan yang disebut dengan time value of money, faktor diskonto, present value, future benefit. Bagaimana cara menghitung nilai sekarang dan seterusnya. Ya, itu adanya di matematik keuangan yang disebut dengan time value of money. Ya, faktor diskonto dan faktor accumulated dan seterusnya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan. Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, saya live ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you buat. Yo, saya live. Thank you, Pak.